Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Sunan Lawu berkata, waktumu telah tiba untuk mengenal kebenaran. Pergilah ke Karanggayam, Blitar, temuilah seorang alim bernama Gus Ikdam. Ia akan menuntunmu menuju jalan yang lurus. Sebelum kita lanjutkan kisah lengkapnya, mohon subscribe channel ini. Mbah Suro adalah seorang lelaki tua yang hidup sendirian di lereng Gunung Lawu. Hidupnya dihabiskan dalam kesunyian, merawat ladang kecil dan menjalankan ritual-ritual adat yang diwariskan oleh leluhurnya. Di antara penduduk sekitar, ia dikenal sebagai penjaga tradisi yang kokoh. Mbah Suro percaya bahwa menjaga warisan leluhur adalah tanggung jawab yang harus ia emban hingga akhir hayatnya. Namun, siapa sangka, di tengah ketenangan hidupnya, sebuah peristiwa luar biasa akan mengubah segalanya. Suatu malam, Mbah Suro tidur dengan rasa lelah setelah seharian bekerja di ladang. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang dipenuhi cahaya terang. Di hadapannya berdiri sosok seorang lelaki berjubah putih dengan wajah penuh wibawa. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Sunan Lawu, salah satu wali yang telah lama dikenang dalam tradisi masyarakat setempat. Dengan suara lembut namun tegas, Sunan Lawu berkata, "Wahai Suro, sudah waktunya engkau mengenal jalan kebenaran. Pergilah ke Karanggayam di Srengat, Blitar. Temui seorang alim bernama Gus Ikdam. Ia akan menuntunmu menuju cahaya." Mbah Suro terbangun dengan tubuh gemetar. Mimpi itu begitu nyata, seolah Sunan Lawu benar-benar hadir di hadapannya. Ia mencoba menenangkan diri, namun pesan dalam mimpi tersebut terus terngiang-ngiang di telinganya. Sebagai seseorang yang percaya pada pertanda, Mbah Suro merasa bahwa ini adalah panggilan yang tidak boleh diabaikan. Ia menghabiskan sisa malam itu dalam renungan panjang, memikirkan keberanian yang dibutuhkan untuk meninggalkan kehidupannya di Gunung Lawu demi memenuhi panggilan tersebut. Keesokan harinya, Mbah Suro memutuskan untuk mengikuti apa yang diperintahkan dalam mimpinya. Ia mengemasi beberapa barang ke dalam sebuah buntalan kecil, pakaian sederhana, sedikit makanan, dan sebuah tongkat tua yang biasa ia gunakan saat berjalan. Hatinya penuh dengan kegelisahan, tetapi juga dipenuhi harapan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di Karanggayam, namun ia yakin bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdirnya. Dalam perjalanannya menuruni Gunung Lawu, Mbah Suro menghadapi berbagai rintangan. Langit yang awalnya cerah mendadak berubah mendung. Hujan turun deras, membuat jalan setapak yang licin menjadi semakin sulit dilalui. Kakinya terasa berat, tubuhnya menggigil, namun ia terus melangkah dengan keyakinan bahwa cahaya di ujung perjalanan akan menghapus semua kesulitan ini. Ia sering beristirahat di bawah pohon besar, menatap ke arah langit, berharap diberi kekuatan. Saat malam tiba, Mbah Suro mencari perlindungan di pondok-pondok kecil atau gua yang ia temui di sepanjang jalan. Dalam kesunyian malam, ia merenungkan kembali mimpi yang menggerakkannya. Mengapa aku? Apa yang dilihat Sunan Lawu dalam diriku hingga aku dipilih untuk perjalanan ini? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Namun, setiap kali ia hampir menyerah, suara Sunan Lawu dalam mimpinya kembali terdengar, memberikan dorongan baru untuk melangkah. Setelah beberapa hari perjalanan, Mbah Suro akhirnya tiba di kaki Gunung Lawu. Ia disambut oleh pemandangan desa-desa yang mulai ramai. Meskipun tubuhnya lelah dan wajahnya menampakkan keletihan, hatinya terasa ringan. Ia merasa bahwa ia semakin dekat dengan tujuan yang telah ditetapkan untuknya. Dalam perjalanan menuju Karanggayam, ia bertemu dengan berbagai orang yang membantunya menunjukkan arah, memberikan makanan, atau sekadar mendoakan keselamatannya. Setiap langkah yang ia ambil menuju Karanggayam adalah sebuah doa tanpa kata-kata. Mbah Suro tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga melakukan perjalanan batin yang dalam. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya, seolah-olah ia sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang agung. Bayangan Sunan Lawu dan pesan dalam mimpi itu terus menjadi bintang penuntun yang menerangi jalannya. Di akhir hari itu, Mbah Suro melihat hamparan ladang hijau di kejauhan, tanda bahwa ia telah mendekati desa Karanggayam. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Sang Pencipta, meskipun ia belum tahu bagaimana cara berdoa dalam Islam. Ia hanya tahu bahwa hatinya kini dipenuhi kerinduan akan kebenaran yang telah lama ia cari, meski ia tidak pernah menyadarinya. Mbah Suro akhirnya tiba di desa Karanggayam, Blitar, setelah perjalanan panjang dan penuh rintangan. Ia merasa lelah, namun hatinya dipenuhi kegembiraan dan harapan. Meskipun asing dengan lingkungan baru,
ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk desa, akhirnya ia menemukan rumah Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Saat Mbah Suro menginjakkan kaki di depan rumah Gus Ikdam, ia disambut dengan senyuman hangat. Gus Ikdam, yang masih muda, namun terlihat bijaksana, segera mengundangnya masuk. "Selamat datang, Mbah. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Gus Ikdam dengan penuh keramahan. Mbah Suro merasa terharu dengan sambutan itu. Ia pun menceritakan perjalanan panjang yang ia tempuh, serta mimpi bertemu dengan Sunan Lawu yang memerintahkannya untuk mencari Gus Ikdam dan menerima Islam. Dengan suara bergetar, Mbah Suro melanjutkan, "Saya merasa dipanggil untuk mengenal kebenaran. Saya ingin menjadi bagian dari umat Islam, Gus." Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tampak berbinar mendengar cerita Mbah Suro. "Alhamdulillah, Mbah, Allah telah membuka hati Mbah untuk menerima hidayahnya. Sungguh, perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh berkah," ujar Gus Ikdam, menenangkan Mbah Suro. Setelah beberapa saat berbincang, Gus Ikdam mengajak Mbah Suro untuk mengikuti pengajian rutin yang diadakan setiap malam Selasa di Majelis Sabili Taubah. "Di majelis ini, kita akan belajar lebih banyak tentang Islam dan memperdalam iman kita, Mbah. Saya akan membimbing Mbah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebagai langkah pertama menuju Islam yang hakiki." Mbah Suro mengangguk, meskipun hatinya berdebar-debar. Ia merasa cemas, namun ada rasa damai yang datang seiring langkahnya menuju majelis. Di sana, ia disambut oleh jamaah lainnya yang dengan tulus menyapanya. Mbah Suro merasa sedikit canggung, namun senyuman dan doa yang mengalir dari mereka memberikan rasa hangat yang luar biasa. Setelah acara pengajian dimulai, Gus Ikdam berdiri di depan jamaah, memimpin doa dan menyampaikan tausiah dengan suara yang lembut namun penuh makna. Mbah Suro duduk di antara jamaah, mendengarkan dengan penuh khusyuk. Di dalam hatinya, ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk mengucapkan syahadat, meskipun ia merasa begitu asing dengan kata-kata tersebut. Tiba saatnya untuk Mbah Suro berdiri dan menerima bimbingan Gus Ikdam. Gus Ikdam menatap Mbah Suro dengan penuh kasih. "Mbah, saat ini adalah waktu yang penuh berkah. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Mbah akan menjadi bagian dari umat Islam, dan jalan hidup Mbah akan dibimbing oleh Allah." Dengan gemetar, Mbah Suro menatap Gus Ikdam dan mengangguk. "Saya siap, Gus." Dengan lembut, Gus Ikdam membimbing Mbah Suro mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Suara Mbah Suro bergetar, namun kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh keyakinan. Setelah mengucapkan syahadat, Mbah Suro merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari dadanya. Air mata mulai mengalir di wajahnya, dan ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Alhamdulillah, Mbah, kini Mbah telah menjadi bagian dari umat Islam yang suci," kata Gus Ikdam, pelan namun penuh makna. Para jamaah di majelis tersebut ikut merasakan kebahagiaan yang mendalam. Mereka menyambut Mbah Suro dengan pelukan hangat dan doa-doa tulus. Mbah Suro merasakan kasih sayang yang melimpah dari orang-orang yang baru saja ia kenal, dan di dalam hatinya, ia bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan. Di malam itu, Mbah Suro merasa seolah-olah telah kembali ke rumah yang sejati, rumah yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Seiring berjalannya waktu, Mbah Suro semakin merasakan kedamaian dalam hatinya. Setiap malam Selasa, ia datang ke Majelis Sabili Taubah untuk mendengarkan pengajian dan memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Gus Ikdam selalu dengan sabar membimbingnya, memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang penuh hikmah. Mbah Suro merasa semakin dekat dengan Allah dan semakin mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Pada suatu malam, setelah pengajian selesai, Gus Ikdam mendekati Mbah Suro. "Mbah, bagaimana perasaan Mbah setelah menerima Islam?" tanyanya dengan lembut. Mbah Suro tersenyum, matanya berkilau dengan air mata haru. "Gus, saya merasa hidup saya telah berubah. Saya merasa lebih damai, lebih ringan. Seperti ada cahaya yang masuk ke dalam hati saya yang sebelumnya gelap." Gus Ikdam mengangguk, senang mendengar pengakuan itu. "Alhamdulillah, Mbah. Hidayah Allah itu seperti cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita. Teruslah mencari ilmu dan berdoa, insya Allah, semakin dekat dengannya." Mbah Suro mengangguk, hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu, meskipun perjalanan spiritualnya baru dimulai, ia merasa telah menemukan jalan yang benar.
Namun, Mbah Suro masih merasa ada banyak hal yang harus ia pelajari. Suatu malam, ia menghampiri Gus Ikdam setelah pengajian selesai. "Gus, saya masih merasa banyak yang belum saya pahami tentang agama ini. Bagaimana saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah?" tanyanya dengan tulus. Gus Ikdam tersenyum dan memandang Mbah Suro dengan penuh kasih sayang. "Mbah, setiap perjalanan itu dimulai dengan langkah kecil. Teruslah berdoa dan berusaha memperbaiki diri. Ingat, Allah itu Maha Pengasih. Setiap langkah yang Mbah ambil untuk mendekatkan diri padanya adalah langkah yang sangat berarti." Mbah Suro mendengarkan dengan saksama, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Gus Ikdam. "Saya merasa kekurangan, Gus. Saya ingin belajar lebih banyak tentang sholat, tentang cara berdoa dengan benar." Gus Ikdam meletakkan tangannya di bahu Mbah Suro. "Tidak ada yang sempurna, Mbah. Yang penting adalah niat dan usaha. Saya akan membimbing Mbah, kita bisa belajar bersama." Pada malam-malam berikutnya, Gus Ikdam mengajarkan Mbah Suro cara sholat yang benar, mengajarkan doa-doa dalam bahasa Arab dengan penuh kesabaran. Mbah Suro merasa sangat terbantu dengan bimbingan tersebut. Ia berlatih setiap malam, meskipun kadang-kadang tangannya gemetar saat mengangkat takbir, tetapi ia tahu, Allah melihat usahanya. Suatu malam, saat Mbah Suro selesai sholat berjamaah di masjid, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa seolah-olah hatinya sedang diisi dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Setelah selesai, ia berjalan keluar dari masjid dan melihat Gus Ikdam yang sedang berdiri menunggu di depan pintu. "Gus, saya merasa begitu tenang. Seperti ada yang menenangkan hati saya," ujar Mbah Suro, suara penuh keharuan. Gus Ikdam tersenyum lebar. "Itulah kekuatan sholat, Mbah. Itu adalah saat kita berdialog langsung dengan Allah, meminta petunjuk dan ketenangan. Jangan berhenti, teruslah berdoa." Mbah Suro menatap langit malam yang penuh bintang, merasakan ketenangan yang luar biasa. "Terima kasih, Gus, telah menuntun saya. Saya merasa sudah menemukan jalan yang benar." Hari-hari berlalu dengan cepat. Mbah Suro semakin rajin datang ke pengajian dan terus memperdalam ilmu agama. Ia semakin mendekatkan dirinya dengan Allah melalui doa dan ibadah. Setiap kali merasa lelah atau ragu, ia teringat akan pesan Gus Ikdam untuk selalu berusaha dan tidak pernah berhenti mencari kebaikan. Suatu malam, saat majelis sudah selesai dan para jamaah mulai pulang, Gus Ikdam mengajak Mbah Suro duduk sebentar di teras masjid. "Mbah, saya ingin mengatakan sesuatu," ujar Gus Ikdam dengan serius. "Saya merasa bangga melihat Mbah tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hidayah itu memang milik Allah, tetapi Mbah telah menunjukkan usaha yang luar biasa. Teruslah berbuat baik dan berbagi kebaikan dengan orang lain." Mbah Suro menunduk, terharu mendengar kata-kata itu. "Saya hanya mengikuti petunjuk Allah dan bimbingan Gus. Tanpa itu, saya tidak akan sampai sejauh ini." Gus Ikdam tersenyum, memandang Mbah Suro dengan penuh kasih. "Semoga Allah terus memberi petunjuk dan kekuatan untuk Mbah. Semoga kita selalu berada dalam jalannya." Mbah Suro mengangkat kepalanya dan menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa syukur. "Saya merasa telah menemukan rumah saya, Gus. Rumah yang sejati, yang penuh dengan cinta dan kedamaian." Hari-hari berlalu, dan Mbah Suro semakin merasa dekat dengan Allah. Ia mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam cara ia memandang dunia. Tangan yang dulu penuh dengan kemarahan kini dipenuhi dengan kasih sayang, dan mata yang dulu sering dipenuhi kebingungan kini dipenuhi ketenangan. Mbah Suro sering mengingat kata-kata Gus Ikdam, yang selalu mengajarkannya untuk tidak pernah berhenti berusaha memperbaiki diri. Suatu malam setelah pengajian, Mbah Suro duduk bersama Gus Ikdam di halaman rumahnya. "Gus, saya merasa hidup saya mulai memiliki arti. Namun, kadang saya masih merasa banyak kekurangan. Saya ingin bisa lebih baik lagi dalam agama ini." Mbah Suro berbicara dengan suara pelan, tapi penuh harapan. Gus Ikdam memandangnya dengan lembut, merasakan kesungguhan dalam kata-kata Mbah Suro. "Mbah, setiap orang punya perjalanan yang berbeda dalam mencari kedamaian. Apa yang Mbah lakukan sekarang adalah langkah yang sangat berharga. Jangan terlalu keras pada diri sendiri." Mbah Suro mengangguk perlahan, merasa lega mendengar kata-kata tersebut. "Tapi kadang saya merasa, apakah saya cukup pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Gus? Apakah saya sudah melakukan cukup banyak untuk menebus dosa-dosa saya?" tanya Mbah Suro dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Gus Ikdam menghela napas,
lalu menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Mbah, kita semua adalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Yang penting adalah niat dan usaha kita untuk memperbaiki diri. Allah melihat usaha kita, bukan kesempurnaan. Mbah Suro terdiam sejenak, meresapi kata-kata tersebut. Ia merasa beban yang selama ini ia bawa mulai sedikit terangkat. Saya sering merasa terikat dengan masa lalu saya, Gus. Dosa-dosa saya yang dulu membuat saya merasa tak layak menerima kasih sayang Allah. Gus Ikdam tersenyum, menepuk bahu Mbah Suro dengan lembut. Mbah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh bertaubat. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kita untuk meraih rahmat-Nya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mbah Suro menghela napas panjang, merasa lega dengan penjelasan Gus Ikdam. Ia mulai merasa bahwa masa lalunya bukanlah halangan untuk mendapatkan rahmat Allah, melainkan pelajaran yang membuatnya lebih kuat. Terima kasih, Gus. Kata-kata Anda sangat menenangkan hati saya, kata Mbah Suro dengan tulus. Gus Ikdam tersenyum kembali. Sama-sama, Mbah. Jangan ragu untuk terus mencari kebaikan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua dalam perjalanan yang sama. Seminggu setelah perbincangan itu, Mbah Suro memutuskan untuk mengikuti kursus belajar Al-Quran yang diadakan oleh majelis. Ia merasa semakin tertarik untuk memahami kitab suci itu lebih dalam. Setiap malam, setelah pengajian, ia membaca Al-Quran dengan semangat yang baru. Gus Ikdam selalu memantau perkembangannya, memberikan bimbingan setiap kali ia merasa kesulitan dalam membaca atau memahami ayat-ayat tersebut. Al-Quran adalah petunjuk hidup, Mbah. Jangan takut untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti, ujar Gus Ikdam, menyemangati Mbah Suro. Pada suatu malam, Mbah Suro merasa terharu saat ia bisa membaca beberapa ayat Al-Quran dengan lancar. Ia menghampiri Gus Ikdam, yang sedang duduk di teras, dan berkata, Gus, saya bisa membaca beberapa ayat dengan lebih baik. Saya merasa sangat bahagia. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kebanggaan. Alhamdulillah, Mbah, itu adalah hasil dari usaha Mbah yang tak kenal lelah. Allah pasti senang melihat usaha kita untuk memahami wahyu-Nya. Mbah Suro merasa seolah dunia baru terbuka di hadapannya. Setiap huruf yang ia baca, setiap doa yang ia ucapkan, semakin mendekatkannya pada Allah. Ia merasa lebih hidup dan lebih berguna daripada sebelumnya. Saya merasa, Gus, ini adalah jalan hidup yang saya cari selama ini. Saya tidak ingin kembali ke masa lalu, ujarnya dengan penuh keyakinan. Gus Ikdam tersenyum lembut, memandang Mbah Suro dengan penuh kasih sayang. Mbah, jalan ini akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Teruslah berjalan di jalannya, insya Allah, Mbah akan selalu diberi petunjuk. Mbah Suro menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasa seolah-olah ia telah menemukan tempatnya yang sejati. Dengan bimbingan Gus Ikdam, ia terus berusaha memperbaiki dirinya, menggali lebih dalam makna Islam, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah senantiasa memberinya kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar. Beberapa bulan setelah Mbah Suro semakin mendalami agama Islam, ia merasa bahwa kehidupan spiritualnya sudah semakin kuat. Namun, ia masih merasa ada hal yang belum sempurna dalam dirinya. Pada suatu malam, ketika pengajian selesai, ia mendekati Gus Ikdam dengan langkah pelan. Gus, saya merasa ada sesuatu yang belum saya pahami sepenuhnya. Bagaimana cara agar saya bisa merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Gus Ikdam melihat Mbah Suro dengan penuh perhatian, lalu menjawab dengan sabar. Mbah, kedekatan dengan Allah itu tercipta dari hati yang tulus. Beribadahlah dengan ikhlas, dan jangan hanya sekadar memenuhi kewajiban. Setiap gerakan dalam ibadah, setiap doa yang Mbah ucapkan, harus datang dari hati yang benar-benar berserah diri kepadanya. Mbah Suro mengangguk, mencoba meresapi nasihat tersebut. Beberapa malam setelahnya, Mbah Suro mulai merasakan bahwa doanya lebih khusyuk. Ia mencoba untuk benar-benar menyelami setiap kata yang ia ucapkan saat sholat, dan semakin banyak berdoa dengan penuh pengharapan. Terkadang, ia merasa seolah-olah Allah langsung mendengarnya, memberikan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada suatu malam, ketika ia selesai sholat tahajud, Mbah Suro mendapati dirinya terbangun di tengah malam dan berjalan keluar rumah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Di luar, udara malam begitu sejuk, dan langit yang penuh bintang terlihat begitu tenang. Gus,
Saya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya malam ini. Rasanya seolah Allah sedang dekat dengan saya, ujarnya dengan suara bergetar saat ia menemui Gus Ikdam di teras rumah. Gus Ikdam tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat perkembangan Mbah Suro. Itulah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada hambanya yang ikhlas. Kadang, Allah datang melalui perasaan hati yang tenang, memberi petunjuk dalam kesunyian malam. Mbah Suro menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa syukur, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Gus, atas bimbingan Anda. Saya merasa hidup saya tidak lagi kosong. Sejak saat itu, Mbah Suro semakin sering merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidupnya. Ia semakin tekun beribadah dan tidak pernah lagi merasa lelah untuk memperbaiki dirinya. Suatu malam, setelah pengajian rutin, Gus Ikdam memanggilnya. Mbah, saya melihat perubahan besar dalam diri Mbah. Saya yakin Mbah sudah siap untuk mengambil langkah yang lebih besar dalam agama ini. Mbah Suro menatap Gus Ikdam dengan rasa penasaran. Langkah apa itu, Gus? Gus Ikdam tersenyum lembut. Saya rasa Mbah sudah siap untuk memimpin doa dan pengajian di majelis ini, membantu orang lain belajar seperti yang Mbah lakukan. Mbah Suro terkejut mendengar hal tersebut. Saya masih banyak kekurangan, Gus. Bagaimana mungkin saya bisa memimpin? Tanyanya ragu. Gus Ikdam menepuk bahu Mbah Suro dengan lembut. Mbah, setiap orang mulai dari titik yang sama, dan Allah memberikan kemampuan sesuai dengan usaha kita. Saya yakin, dengan hati yang tulus, Mbah akan mampu. Mbah Suro terdiam sejenak, merenung. Ia merasa ragu, tetapi ada rasa yang kuat dalam hatinya yang mendorongnya untuk mengambil langkah itu. Jika ini jalan yang Allah kehendaki, saya akan berusaha, Gus. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Gus Ikdam memandangnya dengan penuh keyakinan. Insya Allah, Mbah, saya akan mendampingi Mbah. Bersama-sama, kita akan saling menguatkan. Sejak saat itu, Mbah Suro mulai memimpin beberapa sesi pengajian di Majelis Sabili Taubah. Awalnya, ia merasa cemas, namun perlahan ia merasa lebih percaya diri. Setiap kali ia mengajak orang untuk berdoa, setiap kali ia membimbing mereka dalam mengenal Al-Quran, ia merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan Allah. Mbah Suro menyadari, bahwa semakin ia memberikan, semakin ia mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Malam itu, setelah sesi pengajian selesai, Mbah Suro kembali menemui Gus Ikdam dengan senyuman yang penuh kebahagiaan. Gus, saya merasa hidup saya kini lebih berarti. Membimbing orang lain membuat saya merasa dekat dengan Allah. Gus Ikdam mengangguk, matanya bersinar penuh kebanggaan. Mbah, itulah jalan yang benar. Allah akan memberikan lebih banyak keberkahan bagi siapa saja yang ingin memberi kepada sesama. Mbah Suro kembali menatap langit malam, merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Ia tahu bahwa setiap langkahnya menuju Allah adalah langkah yang penuh dengan kebahagiaan. Bersama dengan Gus Ikdam, ia berjanji akan terus berjalan di jalannya, tidak pernah berhenti berusaha, dan terus membimbing orang lain untuk merasakan kedamaian yang sama. Suatu malam, setelah pengajian rutin di majelis, Mbah Suro kembali tidur dengan perasaan penuh kedamaian. Namun, ia terbangun di tengah malam, merasa seperti ada yang memanggilnya dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tenang, dikelilingi oleh udara yang segar dan pemandangan alam yang sangat indah. Di hadapannya berdiri sosok yang ia kenali, meskipun ia belum pernah bertemu sebelumnya. Sosok tersebut mengenakan pakaian yang sederhana namun memancarkan cahaya yang luar biasa. Itu adalah Sunan Lawu. Sunan, apakah ini benar-benar engkau? Mbah Suro bertanya dengan suara bergetar, merasa takjub dan terharu sekaligus. Sunan Lawu tersenyum, memandangnya dengan penuh kelembutan. Ya, Mbah, aku adalah Sunan Lawu. Aku datang untuk memberikan petunjuk dan mendekatkanmu lebih lagi kepada Allah. Mbah Suro terdiam, mendengarkan kata-kata yang begitu mendalam, seolah-olah setiap kata tersebut langsung menyentuh jiwanya. Sunan, saya merasa masih banyak yang harus saya perbaiki dalam hidup ini. Apakah saya sudah berada di jalan yang benar? Tanya Mbah Suro dengan penuh harapan. Sunan Lawu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Mbah, jalan yang Mbah tempuh sudah benar. Allah melihat usaha dan niat yang tulus dari hati hambanya. Teruslah berusaha, karena jalan menujunya adalah jalan yang penuh dengan keberkahan. Mbah Suro merasa seolah-olah sebuah beban besar di hatinya mulai terangkat mendengar kata-kata tersebut.
Saya merasa diberkahi bisa bertemu dengan Gus Ikdam. Dia banyak membantu saya, membimbing saya menuju jalan yang lebih baik, kata Mbah Suro, mengenang setiap bimbingan yang diterimanya. Sunan Lawu mengangguk, lalu berkata, Gus Ikdam adalah salah satu hamba Allah yang dipilih untuk menuntunmu. Allah selalu mengirimkan petunjuknya melalui orang-orang yang ikhlas, yang berusaha mengajak umatnya untuk lebih dekat kepadanya. Mbah Suro merasa sangat bersyukur atas setiap bimbingan yang ia terima selama ini. Apa yang harus saya lakukan, Sunan, untuk semakin dekat dengan Allah? Tanya Mbah Suro dengan penuh kerendahan hati. Sunan Lawu memandangnya dengan mata yang penuh pengertian. Bersabarlah, Mbah, teruslah menjaga ibadahmu, terutama sholat malam. Disitulah Allah seringkali mendekati hamba-hambanya. Selain itu, jadilah pribadi yang selalu memaafkan dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Allah akan memberikan kedamaian yang lebih besar jika hati kita selalu terbuka untuk kebaikan. Mbah Suro menundukkan kepala, merenungkan pesan itu. Saya juga merasa bahwa hidup saya mulai penuh dengan kasih sayang, bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar saya, kata Mbah Suro, dengan wajah penuh kebahagiaan. Itulah jalan yang benar, Mbah. Kasih sayang adalah inti dari Islam. Jika kita bisa mencintai sesama dengan tulus, kita akan mendapatkan cinta Allah yang tak terhingga, jawab Sunan Lawu dengan bijak. Mbah Suro merasakan kata-kata tersebut menyentuh hatinya, memberinya rasa damai yang begitu dalam. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Langit yang tadinya cerah kini berwarna lebih gelap, seolah tanda bahwa waktu di dunia sudah mendekati akhir. Sunan, apakah saya akan selalu bisa merasakan kedekatan dengan Allah? Tanya Mbah Suro, merasa cemas. Sunan Lawu tersenyum, lalu berkata dengan suara lembut, selama Mbah terus menjaga hati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Allah selalu bersama hambanya yang ikhlas dan taat. Teruslah berjalan di jalannya, dan ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Mbah Suro merasa hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Saya berjanji akan terus berusaha, Sunan. Saya tidak akan berhenti mencari kebaikan dan terus memperbaiki diri, katanya dengan keyakinan yang baru. Sunan Lawu mengangguk, kemudian menepuk bahunya dengan penuh kasih. Allah melihat usaha Mbah, dan itu sudah cukup. Semoga perjalanan Mbah menujunya diberkahi. Setelah itu, suasana sekitar mulai menghilang, dan Mbah Suro terbangun dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ketika terbangun, Mbah Suro merasa seperti ada kedamaian yang lebih besar dalam dirinya. Ia tahu, meskipun mimpinya hanya sejenak, pesan yang diberikan Sunan Lawu akan selalu hidup dalam hatinya. Ia segera berdoa, memanjatkan rasa syukur atas setiap bimbingan yang telah diberikan kepadanya. Ya Allah, terima kasih atas petunjukmu. Semoga aku bisa terus berada di jalan yang benar dan mendekatkan diri kepadamu. Dengan doa yang tulus, Mbah Suro merasa lebih yakin daripada sebelumnya bahwa ia berada di jalan yang diridai Allah. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Mbah Suro duduk di teras rumahnya, merenung tentang perjalanan hidup yang telah ia jalani. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, tetapi ada perasaan yang masih mengganjal dalam hatinya. Meskipun banyak yang telah ia pelajari dan amalkan, ia merasa bahwa ada suatu tantangan besar yang akan datang, yang akan menguji kekuatan imannya. Suasana malam itu terasa begitu tenang, dengan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya, memberikan rasa damai yang seolah datang langsung dari Allah. Tiba-tiba, ia teringat akan mimpi-mimpi yang telah ia alami sebelumnya. Ia memutuskan untuk pergi ke majelis Sabili Taubah untuk mengikuti pengajian malam Selasa. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, semangatnya untuk belajar dan memperbaiki diri tetap membara. Di sana, Gus Ikdam menyambutnya dengan senyuman hangat. Mbah, apa kabar? Sehat-sehat saja, kan? Tanya Gus Ikdam dengan penuh perhatian. Mbah Suro tersenyum kecil. Alhamdulillah, Gus, saya merasa hidup saya lebih tenang sekarang, tetapi entah mengapa, ada perasaan yang belum saya mengerti. Sepertinya saya akan menghadapi suatu ujian yang besar. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dengan lembut, Mbah, setiap hamba Allah pasti diuji. Ujian itu datang untuk menguatkan kita, dan dengan sabar serta tawakal, kita akan melaluinya dengan penuh keberkahan. Saat pengajian dimulai, Mbah Suro mencoba untuk menyimak setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Setiap ayat yang dibaca dan setiap hadis yang diterangkan oleh Gus Ikdam memberikan ketenangan dalam hatinya. Namun, dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus mengusik.
Bagaimana caranya agar saya bisa lebih sabar dan tawakal menghadapi ujian yang mungkin datang? Pikir Mbah Suro. Setelah pengajian selesai, Mbah Suro mendekati Gus Ikdam lagi. Gus, saya ingin sekali menjadi lebih sabar dan tawakal. Tapi kadang saya merasa khawatir dengan masa depan saya, terutama dengan keadaan yang tidak pasti ini. Gus Ikdam memandangnya dengan bijak. Mbah, sabar itu bukan berarti kita tidak merasakan kesedihan atau kecemasan. Sabar adalah bagaimana kita menerima ujian tersebut dengan hati yang ikhlas, tanpa melawan takdir yang telah ditentukan Allah. Tawakal berarti kita menyerahkan segala urusan kepadanya setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Mbah Suro merenung mendalam mendengar penjelasan Gus Ikdam. Jadi, Gus, yang saya perlukan adalah ketenangan hati dan keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Tanya Mbah Suro dengan penuh harap. Gus Ikdam mengangguk. Betul, Mbah. Ketenangan hati itulah yang akan membawa kita pada keberkahan. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya yang berusaha dan bersabar. Mbah Suro merasa hatinya semakin lapang setelah mendengar penjelasan itu. Ia merasa seperti menemukan kembali arah yang jelas dalam hidupnya. Saya akan berusaha, Gus. Saya akan terus berusaha dan memperbaiki diri, katanya dengan suara penuh tekad. Gus Ikdam tersenyum, merasa bangga dengan perkembangan Mbah Suro. Saya yakin, Mbah, dengan usaha dan kesabaran, Allah akan memudahkan jalanmu. Beberapa hari setelah pengajian malam itu, Mbah Suro merasakan ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai lebih menerima setiap keadaan yang datang dengan hati yang ikhlas. Saat menghadapi masalah, ia tidak lagi merasa cemas atau takut. Sebaliknya, ia merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika ia duduk sendiri di depan rumah, Mbah Suro kembali teringat akan mimpinya bertemu dengan Sunan Lawu. Malam itu, ia kembali tertidur dengan penuh harapan. Dalam tidurnya, ia kembali bertemu dengan Sunan Lawu. Mbah, Allah telah mendengar doamu. Jangan takut, ujian yang akan datang adalah kesempatan bagi Mbah untuk lebih dekat dengannya, kata Sunan Lawu dalam mimpi tersebut. Mbah Suro terbangun dengan perasaan yang lebih ringan, seolah beban yang ada di hatinya telah hilang. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari ujian dan keberkahan dari Allah. Dengan tekad yang lebih kuat, Mbah Suro bangkit dari tidurnya, siap menghadapi segala ujian dengan sabar dan tawakal. Ia kembali melangkah menuju jalan yang lebih baik, dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu menyertainya dalam setiap langkah hidupnya. Mbah Suro memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu, tempat yang selama ini menjadi rumahnya. Kali ini, ia pergi dengan niat yang lebih kuat, untuk benar-benar menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum berangkat, ia menyampaikan niatnya kepada Gus Ikdam. Gus, saya ingin pergi ke Gunung Lawu, untuk menyendiri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang disarankan oleh Sunan Lawu dalam mimpi saya, katanya dengan penuh keyakinan. Gus Ikdam memandangnya dengan penuh pengertian. Mbah, semoga perjalananmu diberkahi. Di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, kita lebih mudah merasakan kedekatan dengan Allah. Namun, ingatlah untuk selalu menjaga hati dan niat. Semoga Allah memberikan hidayahnya. Dengan doa dari Gus Ikdam, Mbah Suro mulai perjalanannya menuju Gunung Lawu. Sepanjang perjalanan, ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah setiap langkahnya semakin mendekatkannya kepada Sang Pencipta. Udara pegunungan yang segar dan pemandangan alam yang indah memberikan ketenangan tersendiri. Mbah Suro merasa seperti berada di tempat yang penuh berkah, jauh dari kebisingan dunia. Ia merasakan sebuah panggilan dalam hatinya, panggilan untuk lebih banyak beribadah dan mengingat Allah. Sesampainya di kaki Gunung Lawu, Mbah Suro mendirikan sebuah pondok kecil sebagai tempat untuk bermeditasi dan beribadah. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar untuk melakukan sholat tahajud, kemudian menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Ia merasa betul bahwa tempat ini adalah tempat yang paling tepat bagi dirinya untuk merasakan kedamaian dan ketenangan. Dalam keheningan malam, ia merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Suatu malam, saat sedang berzikir di luar pondok, Mbah Suro melihat cahaya yang bersinar di kejauhan. Cahaya itu perlahan mendekat dan membentuk sosok yang ia kenal. Itu adalah Sunan Lawu. Mbah Suro terkejut, tetapi hatinya dipenuhi rasa haru. Sunan, apakah ini benar engkau? Tanyanya dengan suara gemetar. Sunan Lawu tersenyum, mengangguk dengan penuh kasih. Mbah,
Aku datang untuk melihat apakah engkau sudah berada di jalan yang benar. Allah telah mendengarkan doamu, dan jalan yang engkau tempuh sudah benar. Mbah Suro merasakan kedamaian yang luar biasa mendengar kata-kata Sunan Lawu. Sunan, saya merasa hidup saya semakin tenang, tetapi masih ada banyak hal yang harus saya perbaiki. Apakah saya sudah cukup baik di mata Allah? Tanya Mbah Suro dengan rendah hati. Sunan Lawu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Mbah, yang penting adalah niat dan usaha yang tulus. Allah melihat hati hambanya. Teruslah berusaha memperbaiki diri, dan percayalah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas. Mbah Suro merasa bahwa setiap kata yang diucapkan Sunan Lawu adalah petunjuk yang sangat berharga. Ia merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan. Saya akan terus berusaha, Sunan. Saya ingin menjadi hamba yang lebih baik, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, kata Mbah Suro dengan tekad yang semakin kuat. Sunan Lawu tersenyum, lalu berkata, semoga Allah memberikan kemudahan bagimu, Mbah. Jaga selalu hatimu dan terus beribadah dengan tulus. Sejak saat itu, Mbah Suro semakin tekun menjalani kehidupannya di Gunung Lawu. Setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, merenung, dan memperbaiki diri. Keheningan gunung membuatnya lebih mudah untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap detiknya. Mbah Suro merasa bahwa ia telah menemukan ketenangan yang sejati, jauh dari segala keramaian dunia. Pada suatu malam, saat sedang sholat malam, Mbah Suro merasakan hati yang sangat tenang. Ia tahu bahwa Allah sedang mengujinya dengan cara yang lembut, untuk membimbingnya menuju jalan yang lebih baik. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat dan petunjuk-Mu. Aku memohon agar Engkau selalu memberikan aku kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar, doanya dengan penuh kesungguhan. Hatinya penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Mbah Suro mulai merasakan bahwa setiap langkahnya kini semakin ringan. Ia tidak lagi merasa terikat dengan dunia dan segala permasalahannya. Di Gunung Lawu, ia merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ini adalah tempat yang tepat bagi saya untuk mendekatkan diri pada Allah, pikirnya dalam hati. Ia berdoa agar setiap langkahnya selalu diberkahi dan dikuatkan dalam menghadapi ujian hidup. Dalam kesendirian dan keheningan itu, Mbah Suro merasa hidupnya semakin bermakna. Ia tahu bahwa dengan selalu berusaha memperbaiki diri, Allah akan selalu menyertainya. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari dunia, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah mendapatkan keridaan Allah. Dengan tekad yang lebih kuat, ia terus melangkah, siap menghadapi setiap ujian yang akan datang. Kisah Mbah Suro menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa Karanggayam dan sekitarnya. Perjalanannya dari Gunung Lawu hingga bersyahadat bersama Gus Ikdam menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Allah Maha Penyayang dan senantiasa membuka pintu bagi mereka yang mencarinya.